Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Eni Nurani Tias. Dalam video ini saya akan membahas tentang anti turunan. Terlebih dahulu teman-teman harus tahu tentang konsep integral. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam suatu operasi selalu ada kebalikannya, ada inversinya. Misalkan penjumlahan kebalikannya adalah pengurangan, dan perkalian kebalikannya adalah pembagian. Sebagai contoh, saya punya fx. Turunan dari fx dapat disimpulkan dengan f aksen x. Nah, selanjutnya kalau saya punya f aksen x, saya butuh fx, maka saya memerlukan integral. Nah, dari sini kita akan melakukan turunan pada fx akan menghasilkan f aksen x. Jika f aksen x kita integralkan akan mendapatkan fx. Jadi dengan kata lain, integral merupakan anti turunan. Contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Turunannya adalah 6x. Berikutnya, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 50. Turunannya adalah 6x. Berikutnya lagi, fx sama dengan 3x kuadrat min 25. Turunannya adalah 6x. Selanjutnya, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2021. Turunannya 6x. Dan fx sama dengan 3x kuadrat tambah c. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x. Jadi dengan kata lain, kalau saya mempunyai f aksen x sama dengan 6x, kebalikannya, anti turunannya akan menjadi 3x kuadrat tambah c. Definisi anti turunan. Jika df besar x dx sama dengan f aksen x, df besar x dx sama dengan f aksen x, maka anti turunan dari f kecil x adalah f besar x ditambah c. Ditulis dengan ini. Integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Selanjutnya, simbol ini dapat dibaca dengan integral fx dx. Aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Sebelumnya di sini pangkatnya R. Ketika diintegralkan akan menjadi R plus 1. Dan koefisiennya perlu dibagi dengan R plus 1. Sifat-sifat integral. Integral K fx dx sama dengan K kali integral fx dx. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx ditambah integral gx dx. Jika ini positif, saya ganti dengan negatif, maka diperoleh seperti ini. Nah, kita nanti akan menggunakan ini dalam beberapa contoh di belakang. Contoh yang pertama. Integral dari 12x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 2x dx adalah, kita menggunakan sifat tadi, kita pecah menjadi integral 12x pangkat 3 dx ditambah integral 6x kuadrat dx ditambah, dikurangi 2x dx. Nah, sekarang yang pertama, 12x pangkat 3, integral 12x pangkat 3, pangkatnya 3, berarti 3 ditambah 1, 4. Koefisiennya 12 dibagi 4, jadi 3x pangkat 4. Berikutnya, pangkatnya 2, berarti 2 ditambah 1, 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2x pangkat 3. Nah, untuk yang ini, pangkat x-nya adalah 1. 1 ditambah 1, 2. Koefisiennya 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi, min x pangkat x kuadrat. Jadi, integral dari 12x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 2x dx itu adalah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah c.
Jelas ya teman-teman, contoh satu ini. Selanjutnya kita akan bahas contoh kedua. Nah, contoh kedua adalah jika suatu X ada suatu bentuk kuadrat di sini ya. Jadi X tambah 7 dikuadrati. Nah, dalam proses ini, dalam pengerjaan seperti ini, teman-teman perlu mengkuadratkan dulu. Membuka kurungnya dulu. Nah, di sini X tambah 7 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X kali 7, 14X, ditambah 7 kuadrat, 49. Nah, dengan sifat tadi kita buka lagi, jadi integral X kuadrat dx ditambah integral 14X dx ditambah 49X dx. 49 dx. Nah. Kemudian kita cari integralnya ini. Integral ini X kuadrat, berarti pangkatnya 2. 2 ditambah 1, berarti 3. Berarti koefisiennya dibagi 3. Jadi sepertiga X pangkat 3. Kemudian di sini, X pangkat 1. 1 tambah 1, 1. 14 dibagi 2, 7. Jadi hasilnya 7X kuadrat. Sedangkan di sini, X-nya pangkatnya 0. 0 ditambah 1, 1. 49 dibagi 1, 49X. Jadi hasilnya integral dari X plus 7 kuadrat dx itu sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 49X ditambah C. Berikutnya contoh 3. Saya punya X pangkat 3 ditambah 6 dibagi dengan X kuadrat. Ini Anda bagi dulu. Kalau yang sebelumnya Anda kuadratin atau Anda kali dulu. Sekarang di sini dibagi dulu. Nah ini X pangkat 3 dibagi X kuadrat jadi X. Jadi X di sini ya. Jadi X. Kemudian 6 dibagi X kuadrat jadi 6X kuadrat. Nah, dengan sifat tadi kita langsung dapat seperti ini. Jadi integral X dx ditambah integral 6X kuadrat dx. Ini bagaimana? Ini 6X kuadrat bagaimana? Oh, ternyata 6X kuadrat bisa saya tulis dengan 6 kali X pangkat min 2. Jadi seperti ini. Nah, kita menggunakan aturan pangkat tadi. Ini X, integral X dx, berarti 1 tambah 1 pangkatnya. Dibagi dengan setengah, berarti setengah X kuadrat. Sedangkan yang di sini tadi, ini min 2. Min 2 tambah 1. Berarti 1. Min 1, maaf. Min 1. 6 dibagi min 1. Min 6. Hasilnya min 6X pangkat min 1. Jadi dengan kata lain, integral dari X pangkat 3 tambah 6 dibagi X kuadrat dx sama dengan setengah X kuadrat dikurangi 6X min 1 ditambah C. Ya, jelas kalau di dalam bentuk dua contoh tadi, kalau dikuadratin, berarti Anda perlu mengkuadratkan atau kurungnya dibuka. Ada pembagian, Anda perlu membagi di sini. Oke, contoh ketiga ini seperti ini cukup jelas ya teman-teman. Contoh keempat. Contoh keempat. Nah, dalam contoh keempat di sini, ini langsung terbuka jawabannya ya. Dalam contoh keempat, yaitu 5X kali akar X pangkat 2. Nah, akar X pangkat 2, ini sama aja X pangkat setengah. Sedangkan ini X1. X pangkat 1. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Berarti X1 ditambah setengah. Atau dengan kata lain, X sama dengan 3/2. Di sini 3X pangkat 4. Jadi 3 dibagi X pangkat 4. Maaf. Itu menjadi 3X pangkat min 4. Nah, selanjutnya ini dengan sifat integral tadi diperoleh integral dari 5X pangkat 3/2 dx ditambah integral 3X min 4 dx. Jadi dengan sifat tadi. Nah, sekarang integral dari ini. Kita lihat integral dari ini. Integral dari ini pangkatnya 3/2. Berarti 3/2 harus ditambahkan dengan 1.
3/2 ditambah 1. Berarti berapa? Berarti 5/2. Nah, 5 dibagi 5/2 sama dengan 2. Berarti 2x pangkat 5/2. Kemudian 3x pangkat min 4. 3x pangkat min 4 di sini ya teman-teman. 3x pangkat min 4 berarti min 4 ditambah 1. Min 3. 3 dibagi min 3 berarti min 1. Atau min x pangkat min 3. Jadi integral dari 5x kali 5x kali akar x ditambah 3/4 x ditambah 3 dibagi x pangkat 4 itu adalah ini. Tapi bentuk ini gimana? Bisa nggak dibawa ke bentuk akar? Boleh. Ini x pangkat 5/2 atau bisa ditulis dengan x 2/5. Nah, x 2/5 bisa ditulis seperti ini. Atau 2x kuadrat kali akar x. Min x pangkat min x pangkat min 3. Oke, dari sini cukup jelas ada 4 contoh. Teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada di LMS, silahkan dikerjakan. Mungkin demikian video yang saya bisa berikan ke kalian untuk pembelajaran anti turunan saat ini. Terima kasih.